Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa seperti biasa dengan membaca ta'awudz, kemudian basmalah, kemudian syahadat beserta artinya, dan doa sebelum belajar beserta artinya juga ya. Kita mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bi-islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Nabi dan utusan Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku kefahaman. Amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan. Semoga kita semua beserta keluarga kita dan teman-teman kita serta seluruh rakyat Indonesia diberikan kesehatan dan segera dijauhkan dari pandemi, segera dihilangkan dari pandemi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Shalawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah kita semua semoga beserta keluarga kita dan teman-teman kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Seperti yang Bapak ceritakan tadi atau yang sudah Bapak umumkan tadi malam, hari ini kita akan mempelajari tentang sesuai jadwal, yaitu matematika di hari Senin dan membatik. Untuk matematikanya kalian bisa buka, kita akan mempelajari tentang pecahan. Pecahan itu ada di halaman 45. Halaman 45 di buku ESPS ini, halaman 45. Ya, di halaman 45 itu tentang operasi hitung campuran pecahan. Nah, dulu di kelas 5 di bab 1 Bapak masih ingat. Di kelas 5 bab 1 kalian sudah mempelajari tentang operasi hitung pecahan. Di kelas 6 diulangi lagi. Nah, di kelas 6 diulangi lagi dan akan Bapak jelaskan lagi. Ya, jadi harus diperhatikan. Walaupun di kelas 5 sudah dijelaskan lagi, nah di kelas 6 ini dijelaskan lagi biar kalian lebih ngerti. Jadi di kelas 6 ini kalian akan dijelaskan lagi. Oke, sudah kelihatan? Sudah masuk? Kelihatan, Pak. Oke, bab 2, operasi hitung campuran. Bukunya sudah dibuka halaman 45. Nanti yang kita pelajari halaman 45 sampai dengan 48. Itu yang akan kita pelajarin. Nah, jadi di sini Bapak mau menjelaskan tentang operasi hitung campuran, yaitu tentang pecahan. Tapi sebelum kita ke operasi hitungnya, kalian harus tahu dulu yang namanya bentuk-bentuk pecahan. Ada yang masih ingat bentuk pecahan apa aja? Ada pecahan biasa,
Kemudian bentuk Pecahan campuran. Pecahan campuran benar. Kemudian ada lagi Pecahan desimal ya, pecahan desimal. Kemudian ada lagi yang lainnya itu pecahan persen. Pecahan persen, benar, pecahan persen. Jadi ada berbagai macam bentuk pecahan. Nih, kalian harus mengenal dulu namanya bentuk pecahan. Yang pertama pecahan biasa. Pecahan biasa itu ya pecahan biasa. Seperti ini. Ada 2/3, 4/5, 8/3, itu semua adalah pecahan biasa ya. Kemudian adalah untuk pecahan biasa ini yang atas disebut pembilang, yang bawah disebut penyebut ya. Atas pembilang, bawah penyebut. Kemudian ada lagi pecahan campuran. Nah, pecahan campuran seperti ini. Kalau tadi pecahan biasa hanya ada pembilang sama penyebut. Kalau di campuran ada lagi yang namanya bilangan bulatnya. Bilangan bulatnya yang sendirian di tengah itu namanya bilangan bulat. Kemudian yang 2/3-nya adalah pecahan yang terdiri dari pembilang sama penyebut. Kemudian persen. Nah, tadi ada yang nyebut persen. Nah, contohnya 25%, 37%, 50%. Biasanya kalau kalian dulu waktu sebelum pandemi, pasti sebelum Idul Fitri ke mall. Nah, di situ atau enggak ke toko baju, situ pasti ada bacaan diskon 50%, diskon 25%. Nah, seperti itu. Itu sering ada di 25% artinya apa? Jika di dalam bentuk pecahan biasa, jadinya 25/100. Yang 37% gimana? 37/100. Semua yang dalam bentuk persen jadinya per 100. Itulah disebut persen. Selanjutnya desimal. Desimal itu seperti apa? Tuh, desimal itu seperti itu. Ada yang namanya ada yang 1,2, 0,56, itu 12,647. Nah, ini 1,2. Kalian lihat di sebelah kanan koma. 1,2 kalian lihat di sebelah kanan koma. Itu ada satu angka di belakang koma, yaitu angka 2. Kemudian 0,56. 0,56. Nah, 0,56 ada 5 sama 6 di sebelah kanan koma. Berarti artinya 2 angka di belakang koma. 12,647 ada angka 6, ada angka 4, ada angka 7. Berarti ada 3. Berarti 3 angka di belakang koma. Ini harus kalian mengerti karena nanti berhubungan dengan mengubah bentuk pecahan ya. Untuk bentuk-bentuk pecahan sudah jelas. Ini hanya mengulang lagi karena di kelas 5 juga sudah diajarkan. Sudah jelas? Jelas nggih? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Kita lanjut mengubah bentuk pecahan. Nah, pertama adalah menyederhanakan pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu bisa disederhanakan. Caranya adalah pembilang dan penyebut keduanya dibagi dengan angka yang sama. Jadi dibagi dengan angka yang sama. Contohnya 6/10. 6 dan 10
Dibagi berapa bisanya 6 sama 10? Karena dia genap, angka genap, pasti bisa dibagi dengan 2. 6 dibagi 2, 10 juga dibagi 2. Nah, jadi dia harus dibagi dengan angka yang sama, yaitu angka 2 ini. Nah, dia harus dibagi dengan angka yang sama. Sama dengan berapa? 3/5. Bolehkah dibagi dengan angka yang berbeda? Tidak boleh. Oke. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Angkanya lebih gede, 18/24. 18 sama 24 bisa dibagi berapa? Dibagi 2. 18-nya dibagi 2 dan 24-nya juga dibagi 2. Jadi ini sama-sama dibagi 2. Nah, ya. Jadi dia sama-sama dibagi 2. Berapa 18 bagi 2? 9. 24 bagi 2? 12. Ternyata 9 sama 12 masih bisa lagi disederhanakan. Bolehkah disederhanakan sampai 2 kali? Boleh. 2 kali, 3 kali boleh. Jadi 9/12 masih bisa dibagi, yaitu dibagi 3. 9 dibagi 3, 12 juga dibagi 3. Maka hasilnya adalah 3/4. Jadi kalau dia tidak bisa dibagi 2, coba dibagi 3. Nggak bisa dibagi 3, coba dibagi 5. Nah, jadi yang pembaginya menggunakan bilangan prima, yaitu mulai dari angka 2, 3, 5, 7, nah, ini dan seterusnya. Nah, jadi gunakanlah angka-angka prima untuk menyederhanakan pecahan. Ya. Jadi gunakan angka-angka prima ini untuk menyederhanakan pecahan. Atau misal, 18/24 saya tahu bisa dibagi 6. Langsung kalian bagi angka yang gede dibagi 6. Boleh juga. Jadi 18 bagi 6, 3, 24 bagi 6, 4. Hasilnya sama. Jadi mau kalian bagi dengan angka kecil, yaitu angka yang termasuk bilangan prima ini, atau mau langsung angka yang besar seperti ini, 6 langsung dibagi 6 ini juga boleh. Ya. Oke. Oke, sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, kita lanjut ya. Nih, mengubah bentuk pecahan yang selanjutnya yaitu pecahan biasa ke pecahan campuran. Syaratnya pembilang lebih besar dari penyebut. Mungkin Robinso speakernya biar tidak ada yang suara lain. Oke, selanjutnya biasa ke pecahan campuran. Yaitu syaratnya pembilang lebih besar dari penyebut. Ya. Contohnya, pembilang itu yang di atas ya. Jadi yang di atas itu harus lebih besar dari yang di bawah. Contohnya ini, 7/4. Nah, angka 7 lebih besar daripada 4. Bagaimana cara mengerjakannya? Kalian gunakan porogapit. 7 di dalam,
4-nya di luar. Nah, 7 bagi 4 berapa? 1. Mungkin kalau 2 kelebihan, maka 1. 1 kali 4 berapa? 4. Nah, jadi 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Nah, karena tidak ada angka yang bisa diturunkan, maka cukup hasilnya ini. 1 itu hasil, 3 itu yang di bawah, itu adalah sisa. Nah, hasil sama sisa. Kemudian kita jadikan pecahan campuran. Caranya, hasilnya taruh di tengah, sisanya taruh di atas, bawahnya tetap. Oke, nih Bapak ulangi lagi ya. Kan hasilnya yang di atas itu 1, sisanya yang di bawah itu 3 kalau di porogapit. Maka untuk menulisnya, hasil ditaruh di tengah, sisanya ditaruh di atas, bawahnya 4. Mungkin yang masih menyalakan speaker bisa dimatikan dulu. Terus bisa. Ya, Pak. Speakernya bisa dimatikan dulu. Nah, ya. Oke. Kita lanjut. Jadi 7/4 sama dengan 1/3/4. Oke. Kita lanjut contoh kedua. Yaitu 76/3. Ini angkanya lebih besar lagi. Nah, mungkin kemarin porogapitnya sudah diajarkan, jadi mesti bisa untuk mengerjakan ini. 76 bagi 3 berapa? Nah, 1. 7 bagi 3, 2. Kalau 3 kelebihan. 2 kali 3, 6. Kemudian dikurang. 7 kurang 6, 1. Kemudian turun 1 angka. Setelah pengurangan turun 1 angka, yaitu angka 16. 16 bagi 3 berapa? 5. Maka 5 kali 3, 15. Kita kurangkan, hasilnya adalah 1. Setelah pengurangan diturunkan, ternyata tidak ada angka yang diturunkan. Ya sudah, berarti 25 itu adalah hasil dan 1 adalah sisa. Maka untuk dibuat ke pecahan campuran, 25 sebagai hasil ditaruh di tengah. Kemudian 1-nya ditaruh di atas dan 3-nya ditaruh di bawah. Jadi 76/3 sama dengan 25 1/3. Nah, lanjut. Tadi kan campuran ke biasa. Sekarang kita ke tadi kan biasa ke campuran. Sekarang kita balik campuran ke biasa. Nih, kalau campuran ke biasa gampang. Misalnya ini 2/3/5, berarti tinggal kalian kalikan penyebut dengan bilangan bulatnya, atau 5 dikali 2 kemudian ditambah 3. Jadi ini dikali, kalian kali, kemudian ini ke sini itu ditambah. Ya, tambah. Ini kali, ini tambah. 2 ke 5 kali, 2 ke 3 tambah. 5 kali 2 ditambah 3. Bawahnya gimana? Bawahnya tetap 5. Maka hasilnya 5 kali 2 berapa? 10. 10 ya, benar Arvin. 10. 10 kalau tambah 3? 13. 13 ya, Arvin lagi yang jawab. 13/5. Nah, 13/5. Oke. Lanjut ke pecahan biasa ke persen. Pecahan biasa ke persen. Nah, ini pecahan biasa 3/5. Bagaimana cara mengerjakannya? Dijadikan persen. Persen itu per 100, maka 3/5-nya kita kalikan dengan 100%. Nah, ini ada 2 cara. Kalian boleh mengalikan.
3 ini kalian kalikan dengan 100 dulu, kemudian dibagi dengan 5. Atau cara yang mudah, 100-nya dibagi dengan 5. Maka 100 sama dengan dibagi 5, 20. 5 bagi 5 itu 1. Baru 3 kali 20. Nah, sama dengan 60%. Atau kalian juga bisa menggunakan cara yang lain, misalnya 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 3 per 5 kali 100 itu berarti 3 kali 100 dulu boleh. Kemudian setelah dikali 100, 300 baru dibagi sama 5. 300 bagi 5 sama dengan 60. Caranya sama. Tapi kalau Bapak lebih menyarankan cara seperti ini, yaitu disederhanakan. Ya. Lanjut, persen kepecahan biasa. Persen kepecahan biasa. Nah, jadi biasa ke persen, sekarang persen kepecahan biasa. 60%, tadi sudah dijelaskan. 60% itu artinya 60 per 100. Nah, kemudian kita sederhanakan. Dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 20. Sehingga jadinya 3 per 5. Atau cara yang lain, nolnya ini bisa kalian coret. Nolnya ini bisa kalian coret. Nolnya ini dicoret. Nolnya ini dicoret. Nah, jadinya 6 per 10 sama dengan 6-nya dibagi 2, 10 juga dibagi 2, jadinya 3 per 5. Hasilnya sama. Kalian boleh pakai cara yang manapun boleh. Yang dibagi dengan angka 20 atau nolnya dicoret dulu baru jadinya begini juga boleh. Bebas. Ya. Tapi nolnya harus seimbang. Kalau atas 1 dicoret, bawah juga 1. Jangan sampai atasnya dicoret 1, bawahnya dicoret 2. Itu namanya tidak adil. Harus adil atas sama bawah nyoret nolnya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada ya? Yuk, kita lanjut. Mengubah bentuk pecahan yang lain, yaitu pecahan biasa ke desimal. Nah, cara yang pertama yaitu mengubah penyebutnya menjadi kelipatan 10, bisa 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Nah, angka 10 berarti satu angka di belakang koma. Tadi yang mengenal pecahan tadi sudah Bapak jelaskan. Artinya satu angka di belakang koma. Kalau angka 100 penyebutnya 100 berarti 2 angka di belakang koma. Kalau penyebutnya 1000 berarti 3 angka di belakang koma. Contohnya 6 per 10. Nih, per 10. 10 ini artinya 1 angka di belakang koma. Berarti 0,6. Kemudian 16 per 10. Nah, dia tetap per 10, 1 angka di belakang koma. Dilihat ini ada angka 1 sama angka 6. Kalau 1 angka di belakang koma berarti hanya angka yang paling belakang, yaitu angka 6-nya yang di belakang koma. Berarti jadinya 1,6. Nah, satunya itu ditaruh di sebelah kiri. Tidak perlu ditambahkan angka 0. Nomor 1 itu perlu ditambahkan angka 0 karena butuh bantuan angka 0. Karena 6-nya itu ada di sebelah kanan. Jadi sebelah kirinya harus ada angka 0. Tuh ya. 6 per 100. Nih, harus hati-hati. Dia 2 angka di belakang koma.
Berarti 0, karena dia hanya ada angka 6, berarti 6-nya dulu yang ditulis kan. Nah, 6-nya dulu yang ditulis. Nah, setelah menuliskan angka 6, berarti sebelah kirinya ada angka 0 lagi. Jadi yang nomor 3 ini ada angka 6. Nah, kemudian karena dia 2 angka di belakang koma, 0-nya ditambah lagi di sini. Nah, baru nambah di sini. Ini kan 2 angka di belakang koma. Artinya hasilnya adalah 0,06 gitu. Lanjut. 26/100. Nah, 26/100. 2 angka di belakang koma, sedangkan yang pembilangnya atau yang di atas itu udah ada 2 angka, maka semuanya ditaruh di belakang koma atau di sebelah kanan koma ya. Jadinya sebelah kirinya ketambahan angka 0, 0,26. 126/100. Dia ada 2 angka di belakang koma. Jadinya 1,26. Oke. Contoh berikutnya, 3/5. Duh, kok 3/5? Kan 5 itu bukan kelipatan 10. Maka kita rubah menjadi kelipatan 10. 5, bisakah berubah jadi 10? Dikali berapa? 2. Ya, benar, Aulia sama Aben. Dikali 2. Maka atas dikali 2, bawah juga dikali 2. Harus adil. Pembilang dan penyebut itu harus adil, dikalinya bersamaan, dikali 2. 3 kali 2 sama dengan 6. 6 ya, benar ya. 5 kali 2 10. Nah, jadinya 6/10. 6/10 itu sama dengan yang nomor 1, 0,6. Lanjut, 7/4. Wah, 4 kalau dijadikan 10 bisa enggak? 4 kali berapa hasilnya 10? Enggak ada ya? Enggak ada. Kalau dijadikan 10 enggak bisa, berarti dijadikan 100. 4 berarti dikali berapa supaya dapat 100? Dikali 2, 5. Dikali 2, 5. Jadi 4 dikali 2, 5. 7 juga dikali 2, 5. Jadi 7 kali 2, 5 berapa? Nah, kemarin udah diajarin perkalian bersusun. Kalian hitung dengan perkalian bersusun. Hasilnya 175/100. Jadinya hasilnya 1,75. Gitu ya. Nah, penyebut yang bisa diubah 2. Nah, jika penyebutnya 2, penyebut itu yang di bawah ya. Ini kayak nomor angka 5, angka 4 itu. Jika angkanya 2, maka dia dikali dengan 5. Hasilnya 10. Atas juga nanti dikali 5. Jika bawahnya 5 dikali 2 seperti contoh nomor 6. Jika bawahnya 4 dikali 25 seperti contoh nomor 7. Jika 8 dikali dengan 125. Jika penyebutnya 8, maka dikali dengan 125. Hasilnya 1000/1000 nanti kalau untuk 8. Kalau 20 jadinya 5. 25 jadinya dikali dengan 4. 50 dikali dengan 2. Nah. Oke. Bagaimana jika penyebut tidak bisa diubah menjadi kelipatan 10? Ada apa enggak? Ada. Misalnya, ya, kita lanjut ke contoh berikutnya. Tidak bisa diubah menjadi kelipatan 10, kerjakan dengan pembagian bersusun. Contohnya nih, 9/6. Wah, 6 kan tidak bisa dijadikan 10/10. Bagaimana caranya? Nah, maka menggunakan pembagian bersusun. 9 dibagi 6. 9 di dalam, 6 di luar. 9 bagi 6 berapa? 1. 1 kali 6, 6. Kemudian dikurang. 9 kurang 6, 3. Nah, kalau pecahan campuran, itu udah jadi. Tapi kalau desimal,
ini belum jadi. Nah, supaya jadi gimana? 3 bagi 3, nggak ada lagi yang diturunkan. Maka kita turunkan angka 0. Syaratnya, satunya kita kasih koma. Tuh. Jadi 1, sekian. Nah, 30 bagi 6 berapa? 5. 5 kali 6 sama dengan 30. Baru dikurangkan hasilnya 0. Nah, kalau udah hasilnya 0 berarti udah selesai. 1,5. Maka 9/6 itu sama dengan 1,5. Contoh yang berikutnya, 1/3. Satunya di dalam, 3-nya di luar. 1 bagi 3 berapa? Oh, nggak bisa, Pak. 1 lebih kecil. Kalau tidak bisa berarti angkanya adalah 0. Nah, kemarin sudah dikasih tahu yang pecahan yang bilang menghitung bilangan cacah. Jika yang di dalam itu lebih kecil daripada yang di luar, berarti angkanya 0. 0 kali 3 berapa? 0. Baru dikurangin 1. Nah, ternyata tidak ada lagi yang bisa diturunkan. Maka kita kasih angka 0, kita turunkan angka 0 dan kasih koma di atasnya. 10 bagi 3. 3 kali 3, 9. Kemudian kita kurangin 1 lagi. Boleh nggak ditambahin 0 lagi? Boleh. Jika sudah ada angka koma di sini, nih, kalau udah ada angka koma, berarti boleh ditambahin angka 0 terus. 0. 10 bagi 3, ya 3 kali 3, 9. Dikurangin hasilnya 1. Ini kalau diterusin, nggak selesai. Jadi ini hasilnya 0,33. Masih bisa lanjut nih. 3 terus dia nggak akan selesai. Nah, dia akan 3 terus. Maka kita berhentikan aja dia di 2 angka di belakang koma. Boleh nggak ditambahin 3 lagi di belakangnya? Boleh. 3 dan seterusnya. Nggak selesai dia. Nah, dan seterusnya. Berarti 1/3 itu sama dengan 0,33. Oh, ada angka titik-titik. Berarti 3-nya banyak. Banget 3. Tuh, itu pecahan biasa ke desimal. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, oke. Nanti misalnya masih bingung bisa melihat lagi di tayangan YouTube ya. Ini udah Bapak rekam. Desimal ke pecahan. Ini lebih mudah daripada pecahan ke desimal. Contoh 0,6. Diperhatikan ini. Angka 6-nya ini. Nah, dia 1 angka di belakang koma. Berarti pernya per 10. 0,6 ada 1 angka di belakang koma. Sehingga penyebutnya 10. Jadi kalau 1 angka penyebutnya 10. Jadi 6 per 10. Setelah itu disederhanakan, dibagi 2. Jadinya 3/5. Nomor 2. 2,4. 2,4 ada 1 angka di belakang koma. Sehingga penyebutnya jadi 10 juga. Nah, angka pokoknya yaitu 2 sama 4. Kalau tadi kan yang di nomor 1 angka 0 depannya, jadi nggak usah ditulis. Kalau ini depannya angka 2, berarti harus ditulis. 24 per 10. Kemudian disederhanakan, dibagi 2 semua, 12/5. Kemudian dijadikan pecahan campuran tergantung permintaan. Kalau permintaannya pecahan biasa cukup 12/5. Kalau permintaannya pecahan campuran 2/5. Tuh. Ini contoh selanjutnya 0,45 ada 2 angka di belakang koma sehingga penyebutnya 100. Jadi kalau ini 45-nya 2 angka, 1, 2. Berarti penyebutnya juga 100, nolnya juga 2. Maka 45 per
Kemudian dibagi 5 semua. 9/20. Nah, 9/20 udah tidak bisa lagi dibagi. 9 biasanya cuma 3, 20 biasanya cuma 2, 5, 4, 10. Nah, jadi nggak nyambung, nggak bisa. Oke, kita lanjut ya, persen ke desimal. 62%. Kalau persen ke desimal ini gampang banget. Sama dengan 62/100. Dia sudah per 100. Karena persen sudah pasti per 100, maka persen ini sudah lebih gampang. Kan? Karena persen itu sudah pasti per 100, jadi lebih gampang. Berarti dia 2 angka di belakang koma, persen itu pasti. Nah, jadi 0,62. 132%. Jelas ada 2 angka di belakang koma karena per 100 juga. 1,32. Jadi itu gampang. Desimal ke persen. Nah, ini juga gampang. 1 angka di belakang koma sehingga penyebutnya 10. Ingat, persen adalah per 100. Jadi dikali dengan 100. Ini gampang. Nah, atau yang gampangnya kalian coret nolnya masing-masing, jadinya 10 yang di atas. Jadi 5 kali 10 sama dengan 50%. Nah, 15%. Oh, kalau dia 0,15 jadi 15%. Atau yang 5/10 ini cara lebih gampangnya lagi gini, 5/10. Itu berarti supaya jadi 100, 10-nya ditambahin 0,1 nih. Maka 5-nya juga ditambahin 0. Karena sudah 50/100, jelas sudah pasti dia 50%. Nih. Yang lain boleh menggunakan cara ini. Ya. Bebas. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Nah, materinya agak banyak karena ini hanya mengulang dari materi kelas 5 ya. Jika tidak, kita lanjut ke cara mengurutkan pecahan. Mengerjakan, ubahlah semua yang diurutkan ke dalam bentuk desimal. Kenapa ke dalam bentuk desimal? Karena kalau bentuk desimal lebih mudah untuk dilihat. Nih, diurutkan dari yang terkecil. Yang bentuknya desimal ya udah, tidak usah dirubah. 0,4 sama dengan 0,4. 1/2 itu kalau dijadikan desimal 1,5. Bagaimana caranya? Maka pecahan campuran dijadikan dulu pecahan biasa, kemudian baru dijadikan pecahan desimal. 15%, berarti 15/100 sama dengan 0,15. 4/5, berarti 4/5, berarti 0,2. Kemudian 1,25. Nih, ada catatan. Banyak angka di belakang koma disamakan. Kalau kalian lihat yang 0,4 ini hanya ada 1 angka di belakang koma. 1,5 hanya ada 1 angka di belakang koma. 0,15 itu 2 angka di belakang koma, berarti ini 2 angka, ini 1 angka, ini 1 angka, ini 1 angka, ini 2 angka. Berarti yang paling besar adalah 2 angka di belakang koma. Kan? Yang paling banyak angka di belakang koma adalah 0,15 dan 1,25, sehingga lainnya dijadikan 2 angka di belakang koma. Caranya gimana? Dengan memberikan angka 0 di belakangnya masing-masing. Kayak 0,4 ditambahin angka 0. 0,5 ditambahin angka 0. Ini udah 2 angka. 0,2 ditambahin angka 0. Maka jadinya 0,4 jadi 0,40, 0,5 jadi 0,50, 0,15 jadi 0,15, 0,2 jadi 0,20, 1,25 tetap. Setelah itu baru kita urutkan dari yang terkecil. Yang terkecil dilihat dulu yang angka nolnya. Yang angka nolnya ada
0,4, 0, 0,15, dan 0,20. Dilihat aja 15, 20, 40. Mana yang paling kecil? Jelas 0,5. Ini 0,15 ini yang paling kecil. Berarti itu yang pertama. Kemudian 0,20, 0,40. Kemudian kalau nolnya udah habis, kita lihat lagi yang angka 1. 1,25 sama 1,50. Mana yang lebih kecil? 1,25. Kemudian 1,50. Sehingga urutan pecahan dari yang terkecil adalah, nah, yang perlu ditulis adalah urutannya adalah yang dari soal. Yang pertama kan 0,15. Itu artinya 15%. Itu yang ditulis. 0,20 itu 4/5. Itu yang perlu ditulis. Jadi yang ditulis adalah yang dari soal. Mengubah adalah untuk mempermudah untuk mengurutkan. Ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini? Enggak, Pak. Enggak? Oke, alhamdulillah jika tidak ada pertanyaan. Kalian lihat di buku ESPS kalian di halaman 49. Sudah dibuka halaman 49. Latihan 5. Sampai dengan 4950 itu ada 12 soal. Kalian kerjakan di buku tugas menggunakan cara biar Bapak bisa nggak tahu kalian sudah bisa mengerjakannya apa belum, atau caranya kalian sudah benar apa belum gitu. Jadi Bapak bisa lihat siapa yang caranya masih salah, apa caranya sudah benar. Jadi Bapak bisa ngelihat ya, menggunakan cara foto kemudian kirim ke Classroom. Kalau kalian pengen nyoret-nyoret di buku itu juga nggak apa-apa, sekalian diisi nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak? Jika tidak ada, jika tidak ada, kita lanjut untuk batik. Nah, untuk batik itu, untuk batik ada tugasnya. Bapak cek dulu ya. Di Classroom itu sudah ada di Classroom. Kalian bisa lihat di Classroom. Nah, sudah kelihatan ya. Ini tugas membatik. Jangan sampai ketukar. Itu ada 2. Yang bab 5 itu adalah materinya. Kemudian ada gambar. Itu adalah tugasnya, ya. Tugas ini, yang pertanyaan di sini itu ada 5 soal itu. Nah, soal-soalnya itu kalian cari jawabannya di PDF ini. Kalau yang punya buku bisa dilihat di bab 5. Dan tidak punya, kalian baca dari PDF ini. Ya. Jangan buka dari Google, nanti kelihatan yang buka dari Google sama yang baca di PDF itu kelihatan. Kalau dari Google berarti itu kalian tidak membaca, kalian hanya mencari jawaban, nanya jawaban, sama kayak nanya jawaban, berarti belajarnya kurang. Tapi kalau kalian membaca, dibaca, dipahami, oh ini jawabannya yang ini pertanyaan ini jawabannya ini. Tuh, ya. Oke. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Untuk tugas-tugasnya ada pertanyaan? Enggak. Ya. Untuk hari ini matematika sama membatik. Ya. Kalian kerjakan. Yang belum sholat segera sholat duha. Yang belum sarapan terlebih dahulu. Yang belum, ada yang belum mandi? Oh, enggak ada. Tadi udah Bapak satu sudah mandi semua ya. Alhamdulillah. Oke. Sebelum Bapak akhiri mungkin yang terakhir sebelum diakhiri kita sama-sama membuka kameranya, diaktifkan kameranya. Ayo, dinyalakan kameranya. Ayo, dinyalakan dulu kameranya supaya Bapak bisa melihat. Ini lumayan. Baru Ridho. Gimana? Sudah? Sudah dinyalakan kameranya? Ayo. Nah, ayo dinyalakan bareng. Ayo. Oh, Alden sama adiknya ya. Halo. Yo, yang lainnya ayo dinyalakan ya bareng ya. Fasta sudah ya, Fasta ya. Noval. Oke. Muhammad Ridho ya. Ya, yang lain. Oke. Terima kasih ya sudah mengikuti Google Meet pada pagi hari ini. Oh ya, untuk pemberitahuan, untuk konfirmasi pembelajaran itu, kalian berarti sesuai jadwalnya masing-masing ya. Konfirmasi pembelajaran, itu kalian sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Tapi jika merasa kurang sehat, di rumah saja ya. Karena kita akan tetap Google Meet, tetap seperti ini. Tetap pembelajaran seperti ini, konfirmasi pembelajaran adalah untuk melihat seberapa besar daya tangkap kalian selama pembelajaran online. Dan jangan lupa juga setiap konfirmasi pembelajaran yang dibawa buku tugas dan buku pelajarannya. Dan juga membawa buku pantauan. Buku pantauan juga harus dibawa ya. Jadi yang minggu ini yang paling penting adalah buku pantauan harus dibawa. Oke. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Baik, kita tutup dengan membaca kalimat hamdalah bersama-sama. Sekolah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.